ingin menyampaikan materi mengenai iman, ilmu, dan amal. Nah, yang pertama kali yaitu iman. Pengertian iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata amanah yu'minu iman. Secara istilah, artinya keyakinan atau kepercayaan. Dalil tentang iman itu ada di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusayyidullahu alladhi amanu biqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullaha man yasha'. Yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Adapun hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah Tabrani. Al-imanu aqda'ul bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dalam Islam ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempercaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dan seluruh alam semesta dan isinya merupakan ciptaannya. Nah, dalilnya itu ada 2. Yang pertama dalil nakli, bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Di sini dalil naklinya Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi war rasulih wa kitabilladzi nazala 'alar rasulih wa kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi war rasulih wal yaumil akhiri faqad dhalalam ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua ada dalil nakli. Dalil nakli merupakan dalil yang bersumber daripada pemikiran dan akal manusia mengenai penerapan hukum. Di sini dalil naklinya yaitu adalah seluruh alam semesta yang Allah ciptakan sesuai dengan aturannya. Lalu ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Mempengaruhi manusia dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjauhkan seseorang dalam berbuat maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Yang keempat, hati menjadi tenang dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terbebasnya manusia dari sikap zalim. Yang keenam, terbebasnya akal manusia dari segala bentuk khurafat. Yang ketujuh, terbebasnya manusia dari penghambaan nilai jahiliyah. Nah, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempercayai bahwa malaikat Allah itu benar adanya dan merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Adapun dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19-20 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihunna laila wan nahara la yafturun. Yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Di sini juga ada dalilnya Al-Quran surah Al-An'am ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Yang artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia wafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Berikut ada nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya memberikan rizki kepada seluruh makhluk. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir yaitu tugasnya menanyai amal soleh maupun amal buruk yang ada di dunia ketika di alam kubur. Malaikat Raqib dan Atid yaitu tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk selama di dunia. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, suci dari sifat manusia dan jin seperti makan, minum, menangis, tertawa. Ketiga, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, bisa terganggu dengan bau tak sedap, anjing dan patung. Yang keenam, tidak makan dan tidak minum. Yang ketujuh, mampu mengubah wujudnya. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat rasa keimanan, semakin takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam berbuat kebaikan. Lalu, rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala benar adanya dan diwahyukan kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya adalah kitab yang kita pakai sampai saat ini. Dalilnya pun ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wa yu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya.
Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Nah, kemudian Nabi dan Rasul penerima wahyu berupa kitab. Nabi Daud alaihi salam telah menerima wahyu kitab Zabur. Lalu ada Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu berupa kitab Taurat. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam menerima wahyu berupa kitab Injil. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kitab Al-Quran. Nah, firman Allah, wahyu Allah, selain berbentuk kitab, juga ada suhuf atau lembaran-lembaran. Nabi dan Rasul penerima suhuf. Nabi Adam alaihi salam menerima 10 suhuf. Nabi Sis alaihi salam menerima 50 suhuf. Nabi Idris alaihi salam menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 30 suhuf. Dan yang terakhir Nabi Musa alaihi salam telah menerima wahyu 10 suhuf. Nah, perbedaan kitab dan suhuf. Kalau kitab itu sudah berupa kitab, sudah lengkap. Kalau suhuf masih berupa lembaran dan belum melengkap. Jika kitab itu wajib disampaikan kepada umat, sedangkan suhuf tidak wajib disampaikan kepada umat. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari keinginan untuk berbuat dosa, menumbuhkan rasa cinta terhadap amal soleh, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempercayai bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya dan sudah ada buktinya. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Su'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amannar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Nah, adapun Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi merupakan Rasul yang diberi keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mukjizat. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizatnya dapat membuat bahtera.
Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam, mukjizatnya dibakar tidak hangus, ibu jarinya dapat mengeluarkan madu. Nabi Musa alaihi salam, mukjizatnya tongkatnya dapat membelah laut merah dan tongkatnya juga bisa menjadi ular. Nabi Isa alaihi salam, mukjizatnya dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah, dapat membuat burung dari tanah, dan bisa menyembuhkan penyakit kusta. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya mendapat wahyu berupa Al-Quran, dapat membelah bulan, dan sela-sela jarinya dapat mengeluarkan air. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul, menjadikan Nabi dan Rasul sebagai suri tauladan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu mempercayai bahwa hari akhir itu ada dan pasti akan terjadi. Adapun dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil quburnya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kiamat dibagi menjadi dua, kiamat kubro atau kiamat besar. Tanda-tandanya: matahari terbit dari barat, munculnya asap beracun atau duhan, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan munculnya Dabah. Sedangkan kiamat sugro atau kiamat kecil, tanda-tandanya banyak orang yang meninggal, banyaknya bencana alam, banyaknya bayi lahir perempuan, bermegah-megahan, dan banyak yang melakukan zina secara terang-terangan. Hikmah beriman kepada hari kiamat mendorong kita agar senantiasa berbuat amal baik, selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ibadah, taat kepada Allah selalu. Hikmah beriman kepada hari kiamat mendorong kita agar senantiasa berbuat baik, selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ibadah, dan taat kepada Allah selalu. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi dan ada pula yang bisa dirubah dengan doa dan usaha. Macam-macam takdir. Takdir mu'alaq, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa diubah dengan doa dan usaha. Takdir mubram, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah dengan suatu apapun. Adapun dalilnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Iman kepada qada dan qadar. Harus senantiasa rendah hati, berlaku baik dimanapun berada, dan selalu tawakal ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ilmu. Ilmu merupakan kumpulan informasi yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran, dan kita sebagai umat Islam menuntut ilmu menjadi sebuah hal yang wajib. Adapun dalilnya yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Talabul ilmi faridatun ala kulli nafsin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hikmah menuntut ilmu. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang, maka ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga,
dan pahala orang yang berilmu itu kekal. Yang terakhir, amal. Amal berasal dari kata bahasa Arab amalun yang artinya perbuatan. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amal dibagi menjadi dua. Yang pertama, amal baik, merupakan perbuatan terpuji yang sifatnya berguna atau bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ada amal buruk, merupakan perbuatan yang tercela yang sifatnya menghapus pahala perbuatan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.